reunian ayo, cuman nggak tahu mikirnya mau apa. Kalau saya sih mau aja reunian sama udah ada Ubay, udah ada vokalis baru, keren, jauh lebih keren lagi. Apa? Makanya kalau reunian kan keren kan vokalisnya gua. Cuman balik lagi kan. Iya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk 7 hari pertama harus dilakukan tindakan isolasi, sehingga nanti hari ke-7 baru dimungkinkan untuk dilakukan penjemputan. Kecuali ketika ada tindakan pemeriksaan khusus untuk penasihat hukum akan kita beri akses. Ya, karena itu hak yang bersangkutan. Demikian. Kita mulai informasi terpopuler di cnbc.com dengan informasi dari dalam negeri. PT Pertamina Persero memutuskan tidak menaikkan harga jual BBM non-subsidi atau jenis bahan bakar umum pada April 2024. Dengan demikian, harga BBM Pertamax CS masih sama seperti Februari 2024. Korporat Sekretari Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menjelaskan, keputusan tidak melakukan perubahan harga mengacu pada beberapa aspek. Antara lain, keputusan Menteri SDM tentang formulasi harga JBU atau BBM. Irto menyebut penetapan harga BBM non-subsidi merupakan hasil evaluasi harga oleh seluruh badan usaha sesuai regulasi formula harga yang berlaku. Irto menambahkan penetapan harga ini juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pada Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Kita beralih ke informasi lainnya terkait mudik, di mana Korlantas Polri akan menerapkan ganjil genap pada mudik Lebaran 2024. Kebijakan ini menjadi opsi pembatasan bagi kendaraan pribadi yang dilakukan dalam arus mudik tahun ini. Kakor Polri Irjen Aan Suhanan mengatakan pengawasan ganjil genap akan menggunakan e-etle. Bagi masyarakat yang terkena tilang, surat konfirmasi akan disampaikan setelah libur Lebaran, yaitu tanggal 16 April atau dengan kata lain tidak akan dikenakan tilang di tempat. Kebijakan ini akan diberlakukan mulai kilometer 0 di Jakarta hingga kilometer 414 di Kali Kangkung. Tak hanya itu, penerapan kebijakan one way akan diberlakukan mulai 5 April pukul 14 waktu setempat hingga Minggu 7 April pukul 24 waktu setempat mulai dari kilometer 72 ruas jalan tol Cikopo Palimanan hingga kilometer 414 ruas jalan tol Semarang Batang. Selanjutnya di Senin dan Selasa 8 dan 9 April masing-masing pukul 8 pagi waktu setempat hingga 24 dini hari waktu setempat dengan ruas tol yang sama. Dan untuk arus balik mulai 12 April pukul 2 siang hingga pukul 24 dini hari dari kilometer 414 ruas tol Semarang Batang hingga kilometer 72 ruas tol Cikopo Palimanan diberlakukan one way, serta di hari Sabtu 13 April mulai dari jam 8 hingga 24 dini hari dan di hari Minggu 14 April mulai pukul 2 siang hingga 16 April pukul 8 pagi. Dan untuk penerapan sistem kontraflow di arus mudik diberlakukan mulai 5 April pukul 2 siang hingga 11 April pukul 24 waktu setempat, mulai dari kilometer 36 ruas jalan tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 72 ruas tol jalan tol Cikopo Palimanan, serta untuk arus balik mulai 12 April pukul 2 siang hingga 16 April pukul 8 pagi dari arus sebaliknya.
Kita ke informasi berikutnya. Saat Lebaran, biskuit Kongguan jadi hal yang tidak bisa dilepaskan. Masyarakat Indonesia sering menyajikan makanan kering itu ke tamu bersamaan dengan kue-kue lainnya. Lalu ketika musim Lebaran usai, biasanya masyarakat menjadikan kaleng Kongguan untuk menyimpan berbagai makanan. Meski viral dan berjaya di Indonesia, belum banyak orang yang tahu kalau Kongguan bukan berasal dari Indonesia. Faktanya Kongguan berasal dari Singapura. Keberadaan Kongguan tidak terlepas dari tangan dingin imigran Fujian, China, yaitu Chu Chokeng dan Chu Chohan. Setibanya di Singapura pada 1937, keduanya bekerja di pabrik biskuit. Selama bekerja, mereka banyak menyerap ilmu dan keterampilan hingga akhirnya mereka berani mendirikan pabrik biskuit sendiri bernama Kongguan Biscuit Factory pada 1947. Menurut Who's in Malaysia, Singapura 1993, di pasar Singapura biskuit ini cukup sukses dan penjualannya berjalan positif. Perlahan pabriknya pun mengalami pemindahan ke tempat yang lebih besar dan dari sinilah Kongguan mulai melakukan ekspor produk khusus ke negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, biskuit Kongguan pertama kali hadir pada akhir dekade 1950-an. Distributornya adalah NV Giok San Kongsi yang berdiri pada 6 September 1956. NV Giok San Kongsi merupakan perusahaan yang dikelola oleh Ong Kong Le, Hidayat Darmono, dan Gong Swee Ki atau Dasuki Angko Subroto. Kita beralih ke informasi lainnya dari mancanegara. Singapura didaulat sebagai zona biru terbaru di dunia. Hal ini disebutkan oleh Dan Buettner, pencipta istilah zona biru. Ia mengatakan kepada CNBC Make It pada Minggu 31 Maret lalu. Zona biru adalah tempat yang memiliki jumlah penduduk berusia 100 tahun atau 10 kali lebih banyak dibandingkan dengan Amerika Serikat berdasarkan basis per kapita. 5 zona biru asli sebelum Singapura adalah Ikaria atau Yunani, Okinawa Jepang, Nicoya atau Costa Rica, Sardinia Italia, dan Loma Linda Amerika Serikat. Menurutnya Singapura saat ini menjadi zona biru 2.0. Meskipun zona biru asli muncul karena keadaan alami, zona biru 2.0 adalah buatan manusia. Dan inilah yang terjadi dengan Singapura. Dalam penelitiannya, Buettner dan timnya mengidentifikasi faktor inti yang mewakili kebiasaan orang-orang yang paling sehat dan berumur panjang di dunia. Ia menyebutnya Power 9. 9 prinsip tersebut adalah bergerak secara alami dalam kehidupan sehari-hari, memiliki tujuan menjaga rutinitas untuk menghilangkan stres, berhenti makan saat 80% kenyang, makan lebih banyak makanan nabati, mengonsumsi alkohol dalam jumlah sedang dan teratur, menjadi bagian dari komunitas yang menjaga orang-orang terkasih tetap dekat, dan dikelilingi oleh orang-orang dengan kebiasaan sehat. PT Jasa Marga Persero Tbk akan memberikan potongan tarif tol sebesar 20% untuk jalan tol Trans Jawa dari Jakarta menuju Semarang dan sebaliknya pada periode arus mudik dan balik lebaran di tahun 2024. Potongan tarif tol 20% ini berlaku untuk tarif jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga Group, yaitu integrasi jalan tol Jakarta Cikampek dan Jalan Layang MBZ, jalan tol Palimanan Kanci, jalan tol Batang Semarang, dan jalan tol Semarang seksi ABC. Potongan tarif tol ini akan berlaku dari gerbang tol Cikampek Utama, jalan tol Jakarta Cikampek menuju gerbang tol Kalikangkung, jalan tol Batang Semarang pada arus mudik, dan dari gerbang tol Kalikangkung, jalan tol Batang Semarang menuju gerbang tol Cikampek Utama, jalan tol Jakarta Cikampek pada arus balik. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lise Oktaviana mengatakan pemberlakuan potongan tarif tol untuk semua golongan kendaraan berfungsi untuk memaksimalkan distribusi lalu lintas dan menghindari penumpukan kendaraan pada tanggal tertentu yang diprediksi menjadi arus puncak mudik dan juga balik. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terbang langsung ke Beijing, China pada hari Minggu untuk bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Prabowo bertandang ke China untuk memenuhi undangan Presiden Xi langsung. Prabowo akan berada di negeri tirai bambu hingga 2 April besok. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Qian, Presiden Xi akan mengadakan pembicaraan dengan Prabowo.
Prabowo juga akan bertemu dengan Perdana Menteri China Li Qiang dan akan bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral serta isu-isu terkini kedua negara. Lin juga mengatakan kunjungan ini akan menjadi peluang untuk lebih meningkatkan persahabatan serta memperdalam kerjasama strategis. Turki mulai menghadapi lanskap politik baru pada hari setelah pemilu di mana partai oposisi utama mempertahankan kendalinya atas kota-kota utama dan memperoleh keuntungan besar di tempat lain. Hal ini merupakan kekecewaan besar bagi Presiden Recep Tayyip Erdogan yang telah bertekad untuk mengambil kendali atas wilayah perkotaan tersebut. Dengan lebih dari 90% kotak suara telah dihitung, wali kota Istanbul Ekrem İmamoğlu dari Partai Rakyat Republik atau CHP memimpin dengan selisih yang besar di kota dan pusat ekonomi terbesar di Turki. Mansur Yavaş, wali kota ibu kota Ankara, mempertahankan kursinya dengan selisih 25 poin yang menakjubkan atas penantangnya. Secara keseluruhan, CHP memenangkan pemerintahan kota di 36 dari 81 provinsi di Turki. Partai ini memperoleh 37% suara secara nasional dibandingkan dengan 36% yang diraih partai Presiden Erdogan, yang menandai kemenangan pemilu terbesar CHP sejak Erdogan berkuasa 2 dekade lalu. Açıkçası bugün güzel bir güne uyandık. Ben ülkem için hayırlı olacağını düşünüyorum. Zaten hepimiz aynı topraklarda yaşıyoruz. Mutluluğumuz için, huzurumuz için eminim herkes elinden geleni yapacaktır. Berita terpopuler yang pertama datang dari konflik geopolitik global di mana Rusia kini menyasar nama baru terkait aktivitas terorisme termasuk serangan mematikan di gedung konser Moskow beberapa waktu lalu. Nama baru tersebut justru bukan kelompok ISIS. Kepala mata-mata Ukraina SBU Vasyly Malyuk dianggap bertanggung jawab atas sejumlah kegiatan terorisme yang dilakukan di Rusia, termasuk serangan mematikan di gedung konser Balai Kota Krokus Moskow 2 pekan lalu. Kementerian Luar Negeri Rusia bahkan mengatakan telah secara resmi menghubungi Kiev dengan tuntutan berdasarkan Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Bom Teroris dan Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme yang diadopsi PBB untuk penangkapan dan ekstradisi segera. Serangan di Moskow yang terjadi pada 22 Maret ini menewaskan 144 jiwa dan 500 orang terluka. Sebelumnya ISIS mengaku bertanggung jawab di mana Amerika Serikat juga membenarkan hal tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin sempat mengakui untuk pertama kalinya bahwa kelompok Islam radikal berada di balik serangan tersebut. Namun Putin pun merujuk keterlibatan Ukraina. Hal yang sama juga diutarakan Kepala Intelijen Rusia, Kepala Dinas Keamanan Federal Rusia Alexander Bortnikov, di mana ia bahkan mengklaim Amerika Serikat, Inggris, dan juga Ukraina berada di balik serangan Moskow dalam sebuah wawancara dengan jurnalis pro-Kremlin Pavel Zarubin. Ia menuding bahwa serangan bermanfaat bagi Badan Intelijen Barat dan Ukraina untuk mengganggu stabilitas Rusia. Berita terpopuler yang kedua masih dari mancanegara, di mana Rumania dengan julukan negara Dracula kini membuka akses visa Schengen, di mana diharapkan terdapat peningkatan warga dunia untuk berwisata ke sana termasuk juga WNI. Per 31 Maret 2024, Rumania, negara yang terkenal dengan legenda Draculanya, membuka akses dengan visa Schengen, udara dan laut. Dengan pembukaan akses Schengen visa, wisatawan dapat dengan mudah mengeksplorasi kekayaan budaya dan keindahan alam yang dimiliki oleh Rumania. Pariwisata di Rumania relatif tidak mahal dengan harga akomodasi, transportasi, dan makanan yang ramah di kantong wisatawan. Salah satunya adalah Kastil Bran, yang juga dikenal sebagai Kastil Dracula. Kastil ini terletak di atas tebing yang curam yang menghadap ke lembah di bawahnya, memberikan pemandangan yang dramatis dan juga memukau bagi para pengunjungnya. Kemudian ada pula tambang garam Salina Turda. Ini adalah terowongan dan ruang-ruang yang luas dipenuhi dengan berbagai instalasi artistik yang menciptakan suasana magis. Lalu pariwisata lain yang coba diberikan Rumania adalah Delta Danube. Ini adalah salah satu delta sungai terbesar di Eropa dan merupakan tempat yang memukau di Rumania.
Dua berita selanjutnya adalah soal sengketa proses pemilu 2024, di mana sidang sengketa pemilu atau perselisihan hasil pemilihan umum 2024 kembali digelar pada Senin hari ini. Kali ini kuasa hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin menghadirkan dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta Prof. Ridwan. Prof. Ridwan memberikan pendapat tentang proses pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak sah. Dalam penjabarannya, ia merujuk ke masa pendaftaran 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Menurutnya peraturan KPU yang berlaku saat itu adalah nomor 19 tahun 2023 yakni calon berusia 40 tahun. Menurutnya, peraturan KPU baru diubah dan diundangkan 3 November 2023. Ini disusul KPU menerbitkan keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023 tentang pasangan peserta pemilu. Dia menjelaskan dari perspektif hukum administrasi, keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023 cacat konsiderans dan cacat isi karena mencantumkan Gibran yang tidak sah pendaftarannya. Prof. Ridwan pada sidang hari ini juga menjelaskan suatu keputusan dikualifikasi tidak sah jika memuat kekhilafan, penipuan, paksaan, cacat isi, dan cacat kehendak. Dalam sidang yang sama, anggota tim pembela Prabowo Gibran Hotman Paris Hutapea melayangkan protes kepada tim ahli yang dihadirkan tim hukum nasional Anies Muhaimin, di mana Hotman Paris meminta ahli tersebut untuk tidak hanya sekedar omon-omon saja. Pengacara kondang Hotman Paris protes lantaran pertanyaannya tidak dijawab oleh Managing Director Political Economy and Policy Studies Antoni Budiawan, selaku tim ahli yang dihadirkan tim hukum nasional Anies Muhaimin. Hal itu disampaikan Hotman selaku kuasa hukum pihak terkait dalam sidang PHPU 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat Senin hari ini. Hotman mulanya memberikan pertanyaan kepada ahli terkait hubungannya Presiden Jokowi yang melanggar undang-undang tentang korupsi dan juga APBN dengan putusan MK terkait dengan pemungutan suara ulang. Setelah itu pihak KPU selaku termohon juga menyampaikan pertanyaannya ke ahli. Antoni pun menjawab satu persatu pertanyaan yang diajukan. Antoni lalu merasa jawaban yang diberikan sudah cukup, namun Hotman melayangkan protes karena merasa jawabannya belum dijawab oleh Antoni. Ketua MK Soehartoyo pun meminta Hotman Paris untuk tidak terlalu bersemangat. Soehartoyo lalu menanyakan kepada ahli bersedia atau tidak untuk menjawab. Soehartoyo mengatakan ahli pun tidak perlu memaksakan diri untuk menjawab. Hal ini lantas membuat Hotman kembali melayangkan protes. Menurut Hotman seharusnya ahli dapat lebih menjelaskan terkait pertanyaan yang diajukan. Hotman pun meminta ahli untuk tidak sekedar berbicara atau omon-omon saja. Ekonom senior Indef Faisal Basri yang turut menjadi ahli yang dihadirkan tim hukum nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi menyebut bahwa pemilu 2024 menggunakan pork barrel politics atau politik gentong babi demi memenangkan salah satu pasangan calon. Dalam paparannya, Faisal menyampaikan paparan bertajuk Bansos menjelang pemilu 2024 sangat ugal-ugalan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Mengawali paparannya, Faisal menjelaskan tentang pork barrel politics. Menurut Faisal, teori ini berkembang di Amerika Serikat walau dalam konteks di Indonesia ada perbedaan. Menurutnya, masyarakat Amerika Serikat tidak bisa diiming-imingi oleh sembako, oleh karena itu pork barrel politics yang dilakukan menggunakan proyek-proyek besar, mulai dari pembangunan jembatan, jalan tol, dan lain sebagainya. Faisal juga menilai pemerintah dalam hal ini KPK dan Kementerian Dalam Negeri sudah membuat aturan agar tidak boleh ada bansos 2-3 bulan jelang pemilihan kepala daerah, akan tetapi pada kenyataannya tidak ada pembatasan bansos saat jelang pemilu. Ingin mengaitkan, kalau tadi angka-angka, saya ingin menambahkan atau melengkapi dari perspektif teori juga. Yang kerap dipakai adalah teori gentong babi. Ada yang alergi dengan gentong babi, udah pakai bahasa Inggris saja yang mulia, pork barrel.
Konstitusi akan memanggil 4 orang menteri ke sidang sengketa Pilpres 2024. Mereka akan dimintai keterangan oleh hakim di Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Rencana pemanggilan menteri itu disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo dalam sidang yang digelar hari ini. Keempat menteri itu adalah Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Soehartoyo mengatakan para pihak itu akan dipanggil pada hari Jumat 5 April 2024 mendatang. Ketua MK mengatakan MK sebenarnya menolak permohonan para pemohon untuk memanggil para menteri, namun Soehartoyo mengatakan Hakim MK menilai keterangan dari 5 pihak itu penting, nantinya para pihak dalam sidang tidak dapat bertanya kepada para menteri. Israel ternyata telah mengajukan syarat lain jika komunitas internasional ingin ada lebih banyak bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza, yaitu dibubarkannya UNRWA. UNRWA atau Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina selama ini jadi badan kepercayaan PBB untuk membantu para pengungsi Palestina yang tempat tinggalnya terus direbut oleh Israel. Melansir The Guardian, permintaan Israel itu disampaikan oleh Kepala Staf Umum Israel Letjen Herzi Halevi dalam diskusi dengan para pejabat PBB di Israel pada awal Maret. Para pejabat terkait kabarnya baru menyampaikan proposal tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Proposal tersebut merinci transisi 300 hingga 400 staf UNRWA ke badan PBB yang sudah ada seperti Program Pangan Dunia atau WFP atau ke organisasi baru yang berfokus pada distribusi makanan di Gaza. Tamara Al-Rifai, Direktur Hubungan Eksternal UNRWA, menyoroti kekhawatiran bahwa skala terbatas dari badan baru yang diusulkan akan melemahkan distribusi bantuan yang efektif di Gaza. Sejauh ini UNRWA merupakan organisasi bantuan terbesar di Gaza yang memperkerjakan 13.000 orang ketika perang pecah. Saat ini dikatakan hanya 3.000 staf yang masih bekerja. Jerman menjadi negara ke-9 yang melegalkan penggunaan narkoba untuk rekreasi yang juga legal di beberapa yurisdiksi subnasional di Amerika Serikat dan Australia. Keputusan pada Senin itu mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak dan asosiasi medis. Namun sejumlah masyarakat merayakan hal ini dengan merokok massal di gerbang Bredensburg. Dalam aturan baru mengenai ganja, hanya orang dewasa lebih 18 tahun boleh mengkonsumsinya. Warga juga diizinkan membawa ganja kering sebesar 25 gram dan menanam 3 pohon di rumah. Kini Jerman mengikuti jejak Malta dan Luxembourg yang memperbolehkan ganja. Negara itu masing-masing mengizinkan penggunaan ganja pada tahun 2021 dan 2023. Sedangkan Belanda yang selama ini dikenal sudah lebih dahulu melegalkan ganja, beberapa tahun terakhir malah memperketat aturan penggunaannya. Pada 1 Juli mendatang, Jerman akan mengizinkan berdirinya klub ganja. Lewat klub ganja, Jerman mengizinkan mereka mengumpulkan anggota sampai 500. Para anggota nantinya akan diberikan 50 gram ganja per bulan. Tim khusus Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa kemenangan pasangan Prabowo Gibran diduga terjadi melalui fraud. Ia menyebut MK berhak menganulir kemenangan dari paslon Prabowo Gibran. Ahli dari tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Johermansyah Johan, menuduh kemenangan pasangan Prabowo Gibran terjadi melalui fraud. Dia mengatakan bahwa pengangkatan pejabat kepala daerah secara masif dan penggalangan kepala desa dilakukan untuk mendukung pasangan tersebut. Johermansyah meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan kemenangan pasangan tersebut karena proses pemilihan dinilai tidak jujur dan adil. Gugatan ini diajukan oleh Anies Caimin yang meminta MK membatalkan hasil Pilpres dan mengulang pemilihan tanpa partisipasi Prabowo Gibran atau dengan Prabowo tetap ikut tetapi mengganti cawapresnya.
Israel ternyata telah mengajukan syarat lain jika komunitas internasional ingin ada lebih banyak bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza, yaitu dibubarkannya UNRWA. UNRWA atau Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina selama ini jadi badan kepercayaan PBB untuk membantu para pengungsi Palestina yang tempat tinggalnya terus direbut oleh Israel. Melansir The Guardian, permintaan Israel itu disampaikan oleh Kepala Staf Umum Israel Letjen Herzi Halevi dalam diskusi dengan para pejabat PBB di Israel pada awal Maret. Para pejabat terkait kabarnya baru menyampaikan proposal tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Proposal tersebut merinci transisi 300 hingga 400 staf UNRWA ke badan PBB yang sudah ada seperti Program Pangan Dunia atau WFP atau ke organisasi baru yang berfokus pada distribusi makanan di Gaza. Tamara Al-Rifai, Direktur Hubungan Eksternal UNRWA, menyoroti kekhawatiran bahwa skala terbatas dari badan baru yang diusulkan akan melemahkan distribusi bantuan yang efektif di Gaza. Sejauh ini UNRWA merupakan organisasi bantuan terbesar di Gaza yang memperkerjakan 13.000 orang ketika perang pecah. Saat ini dikatakan hanya 3.000 staf yang masih bekerja. Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Oto Hasibuan dan ekonom senior Indef Faisal Basri terlibat silang pendapat dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU di Mahkamah Konstitusi hari ini. Faisal merupakan ahli yang dihadirkan Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin dalam sidang tersebut. Sebelumnya dalam pemaparan, Faisal Basri menyinggung soal praktik politik gentong babi atau pork barrel politics yang dilakukan sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju mendukung Prabowo Gibran. Dalam sesi tanya jawab, Oto menyampaikan bahwa Bansos merupakan keputusan bersama pemerintah dan juga DPR. Oleh karena itu pemerintah wajib melaksanakan undang-undang tersebut. Oto juga mempertanyakan penggelontoran Bansos tidak menguntungkan satu pihak semata, melainkan bagi semua pihak yang mengikuti Pilpres. Menanggapi pertanyaan Oto, Faisal menjelaskan dalam bentuk makro, Bansos termasuk dalam perlindungan sosial. Ini adalah program social protection. Faisal menambahkan, situasi pemerintahan saat ini sangat Jokowi heavy, alih-alih parlemen heavy, sehingga apa yang diinginkan Jokowi harus terwujud menurutnya. Sebagai undang-undang, tentunya ini dibicarakan baik oleh pemerintah, di DPR, dan di DPR itu di sana semua ada fraksi-fraksi, semua partai-partai ada di sana. Baik PDIP, baik PKS, Demokrat, semua partai ada di sana. Diputuskanlah tentang adanya Bansos ini. Kemudian tentunya sebagai keputusan dan sebagai undang-undang, tentunya pemerintah wajib untuk melaksanakan undang-undang itu. Lantas dari tadi penjelasan ada ahli mengatakan seakan-akan ada yang salah kalau pemerintah melaksanakan Bansos ini. Pertanyaan saya adalah, apa salahnya pemerintah kalau melaksanakan ketentuan undang dengan menyalurkan Bansos ini? Disetujui DPR tentu. Tapi ditambah di tengah jalan, ya tidak disetujui DPR. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh para menteri dengan kamuflase ini dari Pak Jokowi, nggak disepakati oleh DPR. Import disuruh 3 juta, tidak persetujuan DPR. Banyak sekali. Dan kita tahulah kehidupan berbangsa di kita kan, kita sempat presiden heavy, lantas parlemen heavy, presiden heavy, sekarang Jokowi heavy. Not only presiden, Jokowi heavy. Apa yang diingin Pak Jokowi harus terwujud. Dari hasil pemeriksaan sementara terungkap pelaku babysitter berinisial IPS diduga menyiram korban dengan minyak gosok dan membekap korban menggunakan boneka atau bantal. Kapolresta Malang Kota, Kombes Budi Hermanto mengungkapkan saat menganiaya anak dari selebgram Agnia Punjabi yang masih berusia 3 tahun itu dilakukan pelaku dengan tangan kosong. Pelaku mulai menyiksa korban dari memukul, menjewer,
mencubit, bahkan menindih. Semua aksi pelaku terekam dalam CCTV. CCTV saat ini sudah disita dan akan dikirim ke Lab for Digital Forensik untuk dianalisis. Dari hasil visum sementara yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, korban mengalami luka di mata hingga telinga. Kini akibat perbuatannya tersangka IPS terancam 5 tahun penjara. Menteri Luar Negeri Prancis Stéphane Séjourné bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Beijing. Dalam pertemuan kedua Menlu tersebut dibahas sejumlah isu terkini mulai dari perang di Timur Tengah, Ukraina-Rusia, hingga soal pengiriman rudal balistik. Menteri Luar Negeri Prancis Stéphane Séjourné mengatakan jika Prancis prihatin soal pengiriman rudal balistik oleh Korea Utara ke Rusia dan tuduhan serupa mengenai Iran. Hal ini menandai eskalasi konflik yang besar, kedaulatan penuh dan integritas wilayah Ukraina dipertaruhkan. Menurut Séjourné, stabilitas tatanan internasional kini juga dipertaruhkan. Sementara soal perang Israel dan Hamas, Séjourné menyampaikan jika Prancis mendukung gencatan senjata segera. Di sisi lain, Wang Yi Menlu China menyatakan jika China adalah peluang, bukan risiko bagi Eropa dan kedua belah pihak adalah mitra perdagangan, bukan saingan. Je souhaite également marquer la préoccupation de la France concernant les livraisons de missiles balistiques par la Corée du Nord à la Russie et les allégations identiques s'agissant de l'Iran. Ceci marque une escalade majeure dans le conflit. Il en va du plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il en va aussi de la stabilité de l'ordre international, je vous le disais. 我相信事实已经必将继续证明，中国对欧洲是机遇而不是风险，双方是伙伴而不是对手。当然，我们理解欧洲提出来去风险这个概念的背景和你们的这种考虑。我们相信这个去风险不是针对特定国家的，同时呢，也不应该违反世贸组织的。 Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia sebesar 61% mulai tahun 2041. Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini kedua pihak sedang bernegosiasi. Salah satunya negara menambah 10% saham di PT FI. Pemerintah saat ini sedang merevisi peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Menurutnya, Indonesia saat ini mengambil alih saham sebesar 51%, sehingga menjadi pemilik saham terbesar PT FI. Bahlil mengamati Indonesia bisa mendapat manfaat yang lebih besar dengan adanya penambahan saham sebesar 10% menjadi 61%. Lagi dibahas PP-nya. Oh bener Juni, kalau investasi 61% akan jalan Juni gitu. Oh enggak, kalau yang untuk penambahannya itu kan nanti pasca 2041 ya, kita lagi cek sekarang. Tapi penambahan ada 10% ya. Itu kapan realisasinya Pak? Nanti masih tunggu PP-nya dulu, tunggu PP. PP-nya berarti direvisi dulu Pak? PP-nya? Direvisi? Iya dong, ada penyesuaian dong, ada penyesuaian tentang. Bisa diberikan perpanjangan? Tidak hanya untuk Freeport, untuk semuanya. Karena kan kita pikir Freeport kan sekarang kan Freeport Indonesia bukan Freeport McMoran lagi, karena 51% sahamnya kan untuk Indonesia. Jadi tinggal kita melihat bagaimana caranya agar Indonesia mendapat manfaat yang lebih besar. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat laju inflasi bulanan periode Maret 2024 mencapai 0,52%. Capaian ini melonjak dari realisasi inflasi bulanan pada Februari 2024 yang sebesar 0,37%. Seiring dengan lonjakan inflasi bulanan, BPS juga mencatat inflasi RI tahunan pun meningkat dari 2,75% menjadi 3,05%. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, kontributor utama inflasi pada Maret didominasi oleh telur ayam ras, beras, daging ayam ras, hingga bawang putih. Tercatat laju inflasi telur ayam ras mencapai 9,4% secara bulanan. Sementara itu, laju inflasi daging ayam ras di bulan Maret 2024 mencapai 5,64%. Amalia menambahkan,
Inflasi Ramadan kali ini sedikit berbeda dari inflasi sebelumnya. Pada tahun 2022 dan 2023, kelompok yang paling dominan menjadi kontributor inflasi Ramadan Lebaran biasanya makanan, minuman, tembakau, dan transportasi. Namun pada Ramadan tahun ini, kelompok transportasi andil inflasinya justru lebih rendah, hanya 0,01% di Maret 2024. Hal ini didorong oleh tarif angkutan udara pada Ramadan yang mengalami deflasi 0,97%. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim harga beras telah mengalami penurunan signifikan. Zulhas mengatakan penurunan harga mencapai Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Zulhas merinci, di beberapa daerah harga beras telah mencapai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Penurunan harga beras ini dipicu oleh masuknya masa panen raya yang menghasilkan pasokan yang cukup besar. Dari catatan Kementerian Pertanian, panen beras saat ini telah mencapai 3,8 juta ton. Selain itu, stok beras di rumah-rumah juga meningkat akibat distribusi bantuan sosial dan program lainnya. Data panel Harga Badan Pangan Nasional mencatat, pada 1 April 2024, harga beras kualitas premium turun Rp50 menjadi Rp16.240 per kilogram. Sedangkan harga beras kualitas medium terpantau di Rp14.070 per kilogram. Mata uang Garuda ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada awal pekan. Rupiah sempat menembus Rp15.900 per dolar Amerika Serikat sejak pagi dan ditutup di level Rp15.885 per dolar Amerika Serikat, melemah 0,22%. Salah satu yang mempengaruhi pergerakan rupiah adalah laju inflasi Indonesia yang melonjak pada Maret, seiring dimulainya musim perayaan Ramadan dan nantinya Idul Fitri. Inflasi Maret melesat melampaui ekspektasi ke level tertinggi sejak Agustus 2023 silam, terutama didorong inflasi kelompok makanan yang mencapai 8,09% secara year on year. Beberapa komoditas yang berperan terhadap inflasi Maret terutama dari beras, daging ayam, dan cabai merah. Inflasi harga rokok dan emas perhiasan juga membuat inflasi Maret lebih tinggi. Sentimen lainnya datang dari sengketa Pilpres di MK, di mana sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi memanas ketika ahli dari tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Antoni Budiaman, menyampaikan dugaan bahwa Presiden Joko Widodo melanggar undang-undang tentang tindak pidana pemilu. Langkah serupa juga diambil oleh tim hukum pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang juga mengajukan permohonan sengketa. Pertamina memutuskan menaikkan harga jual BBM non-subsidi atau jenis bahan bakar umum pada April 2024. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Irto Ginting menjelaskan, penetapan harga ini juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pada Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Per 1 April 2024, harga BBM non-subsidi Pertamina untuk Pulau Jawa seperti Pertamax ditahan di level Rp12.950 per liter. Tak hanya itu, harga Dexlite tetap di Rp14.550 per liter, dan Pertamina Dex di Rp15.100 per liter. Berbeda dengan Pertamina, 3 SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan BP kompak menurunkan harga. Penurunan harga di SPBU Shell berkisar antara Rp10 hingga Rp400 per liter. Namun harga BBM Shell Super tidak ada perubahan, sedangkan V-Power Nitro Plus naik Rp10 per liter. Sementara pada SPBU BP terjadi penurunan hingga Rp380 per liter. Meski begitu, ada kenaikan di BBM BP92 sebesar Rp310 per liter. Sedangkan pada SPBU Vivo, harga Revo 92 mengalami kenaikan hingga Rp300 per liter. Sementara lainnya turun di kisaran Rp500 hingga Rp700 per liternya. Pemerintah Malaysia menggratiskan tarif tol untuk kendaraan pribadi selama 2 hari, yakni pada 8 hingga 9 April 2024. Hal ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Promo gratis tarif tol ini berlaku untuk kendaraan golongan 1 termasuk pribadi. Namun promo ini tidak berlaku untuk taksi. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Malaysia Ahmad Maslah mengungkapkan, penggratisan tol tersebut diperkirakan menelan biaya 37,6 juta ringgit Malaysia atau setara 126,4 miliar rupiah. Adapun jumlah kendaraan yang diperkirakan melintas tol selama periode Lebaran diperkirakan meningkat menjadi 2,1 juta kendaraan per hari, dari sebelumnya 1,82 juta kendaraan per hari biasanya. Lebih dari 4.500 personel akan dikerahkan di seluruh ekosistem jalan raya,
Nantinya akan ada 70 staf yang bertugas di pusat pemantauan lalu lintas untuk memantau dan menyebarkan informasi lalu lintas serta mengkoordinasikan bantuan kepada pengguna jalan.